Halo, selamat siang semuanya teman-teman peserta masterclass dari Kak Natia Sina nih. Boleh dong di open cam semuanya teman-teman. Di sini saya lihat ada teman-teman dari TSA, ada teman-teman juga nih dari seluruh peserta dari TSG Virtual tahun 2021. Saya lihat namanya lucu-lucu ya, ada Citah Pengejar, apa nih, pengejar. Coba aku absen satu-satu. Halo, boleh yang udah ready di open cam semuanya? Oh, ada ular lari lurus. Nih kalau teman-teman yang agak-agak bule gitu ya, R-nya susah banget nih kayaknya. Ular lari lurus. Coba 10 kali nanti mungkin Owen bisa ajarin kita ya supaya penyebutannya nggak salah. Oke, yang lain silahkan di open cam supaya kita bisa bertegur sapa ya semuanya. Kita juga di masterclass ini kan inginnya ngobrol nih guys ya. Jadi jangan nanti pada saat sesi jangan sampai malu, jangan sampai seperti webinar formal gitu ya. Di sini kita kedatangan sosok figur zaman now gitu ya yang sangat luar biasa. Ada Kak Natia Sina di sini sudah masuk di Zoom room kita di masterclass social media content creation and self confidence ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih teman-teman, nanti pada saat penyampaian materi, teman-teman nanti, kami harapkan untuk di-mute dulu mic-nya, supaya tidak ada, noise gitu dari sekitar kalian. Terus nanti pada saat penyampaian materi juga teman-teman dipersilahkan untuk, memberikan pertanyaan gitu ya, di kolom chat di bawah, supaya nanti bisa kita bacain ketika Q&A atau nanti Kak Nati akan memilih dari teman-teman, silahkan langsung bertanya, nanti akan kita buka mic-nya. Oke, boleh dong reaction-nya di kolom chat biar rame gitu ya, absen, atau misalnya pakai tanda hati-hati, boleh dong? Oke ya. Aku lihat di sini ada 45 orang nih ya. Memang tujuan dari masterclass ini adalah kita supaya bisa saling kenal nih ya. Karena kita kan sama-sama anak muda ya. Karena Tia setuju di sini ya. Jadi teman-teman di sini juga boleh banget nanti bertambah soft skill-nya ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku akan bacain sedikit nih tentang Kak Natia Sina. Kebetulan aku sering banget lihat ya Kak Natia tuh zaman di Unpar kebetulan ya. Beliau ini sudah luar biasa loh dari dulu loh Kak. Ya, jadi pendidikan terakhir dari Kak Natia ini S2 dari Macquarie University Australia, jurusannya juga International Communication, lalu lulus langsung jadi reporter CNN Indonesia selama 2,5 tahun. Dan akhirnya memutuskan full time menjadi content creator sampai sekarang ya. Nanti boleh dibahas tuh sama teman-teman silahkan. Lalu sebagai content creator juga ya, nah Kak Natia ini banyak sekali achievement-nya. Di antaranya adalah YouTube Golden Play Button for surpassing 1 million subscriber. Ya, luar biasa. Terus belum lama ini ada juga rilis single dan video klip ya Kak Natia bersama dengan Kak Eka Gustiwana itu sampai menembus 2 million views on YouTube ya. Nanti lagunya seperti apa silahkan setelah kelas masterclass Kak Natia ini boleh di-search supaya menembus 3 miliar gitu ya atau 3 millions boleh silahkan. Nah, lalu nggak jauh dari itu ternyata Kak Natia juga berprestasi banget. Ada individual achievement yaitu sebagai ambassador of K-culture di tahun 2021. Kalau teman-teman sempat search gitu ya di YouTube banyak banget nih video Kak Natia ketemu Blackpink loh guys ya. Hello Blackpink. Ini Kak Natia ada Pink Panda gitu ya. Pink Panda di Indonesia. Nanti silahkan dikupas tuntas tentang Kak Natia. Dan yang terakhir sebagai generasi muda, Kak Natia juga ternyata memiliki sisi entrepreneurship guys.
Jadi Kanatea ini punya salah satu fashion business namanya Sold Out ya. Banyak banget, ada pre-love-nya Kanatea juga ada ya, terus ada banyak banget. Jadi no wonder lah ya Kanatea bisa hadir di tengah-tengah kita kali ini untuk saling berbagi sama kalian. Hai Kanatea, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum aku mulai, aku mau minta tolong dong ke teman-teman semua, apa sih yang pengen kalian tahu? Apa sih yang bikin kalian penasaran tentang dunia content creating atau di dunia influencer, di dunia kreatif ini, apa sih yang bikin kalian pengen tahu gitu? Aku mau tahu juga, jadi aku bisa kayak sambil baca-baca gitu, aku bisa jawab pertanyaan kalian. Oke. Atau mungkin kita pilih satu aja kali ya Kak ya. Oke, Biar boleh. nggak pada malu-malu nih ya. Nah, ayo dia nih kayaknya. Udah siap apa tuh? Nulis? Kita buka aja, ada ayo dia di sini. Boleh dong disampaikan tadi pertanyaan dari Kanatea, kira-kira kamu pengen tahu apa sih? Oke, halo semua. Halo. Hai. Halo Kak, aku Ayodia. Ini pengen nanya sih, Kakak biasa dapat ide atau inspirasi buat konten baik di Instagram atau YouTube gitu dari mana sih Kak? Oke. Good question. Sebenarnya ini simple juga ya pertanyaannya, tapi ini yang menjadi dasar setiap kita mau bikin konten gitu, inspirasi. Well, sebenarnya nggak jauh-jauh. Kalau soal inspirasi itu kita bisa mulai dari hal yang paling dekat sama kita. Let's say kayak aku suka dance, aku suka makeup, aku suka fashion, ya aku bisa start dari situ. Jadi emang lebih gampang untuk memulai sesuatu dari hal yang kita suka. Karena kalau misalnya kita suka, kita tuh bakal kayak doing it wholeheartedly banget gitu loh. Tanpa harus disuruh, kita juga bisa fokus karena kita suka gitu. Terus selain dari hal yang kita suka, kita bisa juga bisa cari inspirasi dari hal-hal yang lagi happening sekarang. Jadi kita tidak menutup diri dari tren gitu ya. Kira-kira apa ya, ada tren gitu. Kira-kira kita bisa ikutin tren ini dengan ciri khas kita nggak? Kayak gitu. Itu juga bisa. Dari isu-isu terkini juga bisa. Kayak gitu. Kalau aku sih seringnya, satu dari hal yang aku suka, dua dari lagi ada apa sih? Kayak gitu. Nah, thank you. Pertanyaan menjawab nggak? Kalau misalnya mau nanya lagi, silahkan, boleh. Kita lanjut dulu ya. Sebenarnya ini ada slide 1, ada perkenalan, tapi kayaknya kehapus. Nggak tahu, kita mulai dari ini aja dulu. Jadi, topik kita hari ini adalah social media creation, social media creation dan confidence. Menurut aku ini adalah dua hal yang berhubungan. It's like a vicious cycle, di mana yang satu itu mempengaruhi yang lain gitu. Let's say kalau kita confident sama diri kita sendiri, kita jadi punya keberanian untuk bikin berbagai macam konten. Dan kalau misalnya kita udah konsisten bikin konten, kita dapat feedback yang baik, itu kita bisa boost self-confidence kita. Jadi gitu aja terus. Terutama, ya apalagi kalau pekerjaannya kayak aku gitu, social media content creator, tiap hari kita dealing sama sosmed, kita dealing sama orang-orang yang ada di sosmed kita, di mana mereka itu suka, ya kalau nggak request, mereka komen, ngasih feedback, ngasih kritik, kalau nggak ngejudge. Ya pokoknya itu semua udah jadi makanan sehari-hari, jadi itu juga mempengaruhi self-confidence kita. Banyak orang yang pengen mungkin sebenarnya kayak up konten ini atau up konten itu. Kalau dari pengalaman aku dan teman-teman aku yang juga sesama creator, kok let's say kayak aku pernah ngobrol sama beberapa creator, kenapa kamu nggak bikin konten ini? Kita kan suka kayak gitu ya, ini kayaknya seru deh. Mereka jawabnya, nggak pede. Nanti feedback orang gimana ya? Gitu. Feedback orang itu jadi, sadly itu jadi tolak ukur. Padahal menurut aku, kalau misalnya kita percaya sama diri kita sendiri, pandangan diri kita terhadap diri kita sendiri itu yang utama. Orang lain itu yang kedua. Tapi sadly, di dunia social media ini, judgment orang, bahkan orang yang kita nggak kenal, itu
karena udah jadi makanan kita sehari-hari, itu jadi kayak faktor yang penting gitu loh guys. Oke. Oh, relate ya, ada yang relate. Ya jangankan kita sebagai content creator gitu ya, yang udah makanan sehari-harinya itu komenan orang gitu. Orang yang maksudnya belum atau bukan merupakan social media creator aja, kadang kalau dikomenin baru sekali 2 kali itu ngefek banget gitu ke mereka gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kita nggak kenal sama orang itu. Seringkali bukan orang yang kita kenal kan yang komen jahat gitu. Nah, makanya itu dia pentingnya self-confidence, di mana kita punya keberanian untuk ya menerima diri kita apa adanya, terlepas dari buruk atau baiknya, terlepas dari buruk atau baiknya komenan orang terhadap kita gitu. Oke, next. Nah, ini self-confidence. Sebenarnya topik yang luas banget. Makanya aku pengen tanya sama teman-teman juga sambil mikir, self-confidence itu sebenarnya apa sih? Kapan kalian ngerasa, I have a great self-confidence gitu. Kapan kalian ngerasa kalian punya low self-confidence? Momen-momen apa? Mungkin ada yang mau share? Boleh sambil dipikirin. Karena ini sebuah topik yang luas banget, dan self-confidence itu sendiri menyangkut banyak hal. Terus menyangkut banyak hal, terus juga bisa berhubungan dengan banyak hal, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, kalian boleh sambil tulis ya, sambil mikir juga, sambil tulis juga. Kalau dari aku sendiri, self-confidence itu, ini aku tulis nih, definisinya aku buat. Self-confidence is an attitude about your skill and ability. Attitude ya, attitude. It means you accept and trust yourself, not only because you know your strength, but also you know your weakness as well. And despite all that, you still have a positive view of yourself. Titik, itu harusnya titik, Natasina. Terus lanjut, nah, just like trust, seperti sebuah kepercayaan itu, self-confidence is earned, harus didapatkan. Dan it can be developed and trained. Bisa dikembangkan dan bisa dilatih. Kalau aku, I can say that I am quiet, confident person. Kayak aku tipe yang percaya diri, iya. Apalagi kalau orang ngelihat dari luar tuh kayaknya pede banget gitu ya. Sebenarnya ya setiap orang di dalamnya punya keraguan, punya insecurity juga. Tapi kalau ditanya, seringkali aku percaya atau ragu sama diri aku sendiri, aku akan jawab seringkali aku percaya sama diri aku sendiri. Well, but that's not an easy proses untuk sampai ke tahap di mana aku bisa nerima diri aku 100%, termasuk dengan kelebihan dan kekurangannya, itu lama banget, dan itu harus melewati beberapa pengalaman dalam hidup aku gitu. Jadi setiap pengalaman itu menguatkan, memberi afirmasi positif. Kalau aku bisa, kalau aku punya nilai lebih, kalau hasilnya bisa maksimal ketika kamu berusaha, ya itu semua sih kayak nge-package, okay, that you are a confident person now because of your past experiences gitu. Jadi kalau di sini sih aku percaya ya self-confidence itu ya attitude, lebih ke gimana kita nerima diri kita sendiri terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Dan bahkan kalau misalnya orang itu pede kekurangan dia untuk menerima kekurangan dia itu bisa juga jadi kelebihan dia. Apalagi di dunia social media. Your vulnerability itu engagement ke orang lain gitu. Kalau lo mau terbuka menerima kekurangan lo, orang lain ngelihat itu, mereka relate, that's an engagement gitu. Apalagi kalau mereka bisa look up to you on how you deal with your insecurity and weaknesses, ya itu bisa jadi kelebihan kamu juga. Gitu. Sampai sini, ada yang mau nanya? Kalau misalnya mau komen atau mau nambahin dari pengalaman kamu, boleh banget ya guys. Aku sih bikin slide-nya bener-bener sedikit karena aku bener-bener open for question. Nggak akan diskusi panjang lebar di sini.
Oke. Halo Kak, maaf mau Oh, nanya. yes. Iya, aku Wanda, terus aku mau nanya nih Kak, tentang vulnerability yang Kakak bahas tadi. Pernah Mhm. nggak sih Kak Kakak open up tentang vulnerability Kakak di sosial Yes. media gitu? Mhm. Terus it turns out orang-orang nggak menerima itu gitu, kayak malah jadi backlash dan lain sebagainya. Pernah enggak? Dan kalau misal pun iya gitu, gimana ngehadapinya dan lain sebagainya gitu sih Kak? Thank you. Oke. Oke, thank you. Pertanyaannya kritis banget ya. Pernah nggak open up tentang vulnerability aku di sosmed? Aku tipe orang yang apa-apa nggak selalu ke sosmed gitu loh. Jadi aku benar-benar bukan memilih juga sih sebenarnya. Aku tuh spontaneous in terms of kalau misalnya aku lagi makan ya aku kadang pengen story ya aku story kayak gitu. Aku lagi bangun tidur muka masih berantakan aku story ya aku story gitu. Tapi untuk masalah vulnerability aku akan sangat memilih gitu karena aku akan mikir sebelum aku ngepost itu kayak dampaknya buat orang lain apa ya. Kalau aku ngepost ini kira-kira apa. Aku pernah share satu konten tentang kesedihan aku di mana aku kan kehilangan mama aku di tahun 2014. Dan aku pernah bikin satu video tentang itu dengan harapan ya semoga teman-teman yang masih punya orang tua itu bisa lebih respect orang tuanya dan lebih menghargai momen ketika kalian bisa bareng. Intinya aku cerita lah dan di situ aku hampir nangis itu. Dan itu ya feedbacknya karena di situ emang tujuannya aku mengingatkan, bukan tujuannya untuk caper, bukan tujuan untuk cari perhatian sama caper sama ya caper atau minta belas kasihan ya feedbacknya bagus-bagus aja gitu. Atau aku pernah share capek banget, aku ngerasa capek banget dan down. Apalagi aku sempat bukan kena kasus sih, maksudnya aku pernah clash sama K-popers di tahun 2020. Aku pernah share capek loh gitu jadi orang yang terus-menerus dijudge, dapat hate comments dan segala macam. Aku pernah share tentang itu. Tapi balik lagi, di balik aku nge-share itu, aku tanya diri aku tujuan kamu nge-share ini apa? Untuk menguatkan diri kamu sendiri atau biar orang lain juga bisa belajar dari kasus kamu gitu. If they're dealing with the same problem, mereka udah punya insight dari kasus aku kayak gitu sih. Kalau tujuannya nge-share vulnerability aku untuk dapat belas kasihan atau untuk maksudnya biar kayak orang kasihan sama aku terus engagement aku naik dan segala macam, enggak sama sekali karena aku tipe orangnya enggak suka dikasihanin. Aku lebih milih untuk share hal-hal yang positif mungkin ya, maksudnya yang punya dampak positif buat orang lain, maksudnya mereka bisa belajar gitu. Tapi yang aku bilang tadi itu bukan aku, tapi banyak yang aku lihat, apalagi sekarang TikTok lagi happening banget, banyak banget orang yang nge-share tentang kesedihan mereka di TikTok dan ya people buy that, orang suka itu gitu. Walaupun kalau aku sendiri nggak menganjurkan itu untuk apa ya, aku tidak menganjurkan kalian untuk melakukan itu sebagai content creator, tapi banyak orang yang melakukan itu dan ya cara orang beda-beda. Aku nggak mau ngejudge itu salah atau benar, but I won't do that gitu. Semoga menjawab ya. Thank you, Kurang Kak. Udah bisa tanya. menjawab. Oke. Oke, ini perjalanan lagi belum. Ini adalah platform-platform di mana platform sosial media yang aku sekarang masih pegang gitu. Maksudnya aku masih aktif di sini. Ya ada Instagram, aku juga main TikTok supaya nggak ketinggalan dan kebetulan TikTok asik juga ya buat dancer. Aku kan juga suka ngedance. Aku punya channel aku sendiri. Aku punya channel di mana aku sama partner aku, Step by Step ID juga. Jadi kurang lebih ada 4 platform ini di mana aku setiap hari aktif gitu. Jadi kadang capek juga ya guys, orang punya satu platform aja capek gitu. Aku juga kayak mikir ngurus Instagram aja capek, update setiap hari di Instagram, konsisten dan segala macam capek gitu. Gimana punya 4 platform sekaligus dan kamu aktif gitu di situ. Belum lagi di konten di platform-platform itu ada 2 tipe konten yang aku kerjain. Satu yang sponsored content, karena kerjaan aku sebagai influencer itu, aku di link sama brand terus promote di social media channel aku.
Dan satu lagi, konten yang memang aku pure pengen bikin dari diri aku sendiri. Jadi bukan konten yang disponsori. Biasanya konten itu berbau edukasi atau yaitu sharing pengalaman kayak gitu, atau games yang seru-seru gitu, di mana aku akan main games atau ngedance sama orang-orang terdekat aku kayak gitu. Ya, we'll see nanti next platform apa lagi yang akan happening. Sekarang sih masih yang paling megang menurut aku TikTok, selain Instagram kemarin, sekarang kita punya TikTok. Dan saran aku juga kalau misalnya kalian pengen mulai untuk jadi content creator, kalian cari tahu dulu personality kalian, cocoknya di platform yang mana nih. Karena kalau mulai langsung sekaligus pasti bakal capek banget. Aku sekarang nggak sendiri, aku punya tim. Ada kurang lebih 6 orang di balik konten-konten aku ini. Ada editor, aku punya personal assistant yang di-link sama klien. Jadi aku bisa fokus untuk bikin konten-konten yang aku mau. Editor ada 3 bahkan, biar bisa aktif terus di platform ini. Dan saran aku kalau misalnya kalian baru mau mulai, kayak aku dulu mulai di tahun 2016-2017, pilih satu platform yang menurut kalian cocok sama personality kalian dan tipe konten apa yang kalian mau kasih gitu ke penonton kalian. Itu juga harus disesuaikan karena tiap platform ini punya ciri khas sendiri dan target marketnya juga beda ya. Penggunanya juga beda, usernya tuh beda-beda banget karakteristiknya. Jadi itu kalian harus kenalin. Ada yang pengen jadi TikTokers gitu, kan sekarang kayak happening banget tuh di TikTok ya. TikTokers, gitu. Kalau di Instagram dulu namanya selebgram kan. Oh dulu sih, ya sampai sekarang selebgram gitu. Oh TikTok selebtok, enak banget ya. Selebtok. TikTokers deh. YouTube, YouTuber. Oh iya, aku ada satu lagi. Oh my God, aku lupa. VLive. Tapi nggak cukup, ini ditaruh di presentasi ini nggak cukup. Kalau VLive itu dia aplikasi streaming dari Korea. Aku juga ada di sana. Kebetulan ditawarin sama tim VLive dari Korea langsung. So ya, why not gitu ya. Oke, aduh nih. Jelek banget ya PowerPoint-nya, sorry. Kurang artistik. Ini kayaknya tulisannya harus lebih kecil sedikit. Tapi ya, kalian bisa baca. Ini my career journey. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dari sini. Dan dalam setiap perjalanannya itu ada sesuatu hal baru yang aku cobain setiap tahunnya. Dan yang ini berpengaruh banget ke self-confidence aku sampai detik ini gitu. Setiap journey aku dari tahun ke tahun dan setiap hal baru yang aku coba itu benar-benar bikin diri aku jadi diri aku yang sekarang. Mungkin 10 tahun yang lalu aku masih sama kayak kalian ya. Wow. 10 tahun yang lalu kayak masih belum tahu mau jadi apa. Ya aku ngikutin path yang udah ada aja di depan mata gitu. Aku anak HI, S1-nya International Relation, sama kayak Dania berarti ya. Terus lulus itu aku jadi lulusan terbaik pada waktu itu. Terus aku dapat kesempatan buat fellowship di Jerman, di Departemen Luar Negeri Jerman selama kurang lebih hampir setahun. Jadi 2012 aku di Jerman. Terus 2013 aku udah balik ke Indonesia dan itu jadi cultural ambassador-nya KTO. KTO itu Korean Tourism Organization, di mana aku ngebantu embassy, Korean embassy untuk ngepromote culture mereka through K-pop. Karena aku suka K-pop gitu, mereka tahu. Terus 2014 aku lanjut sekolah di Sydney. Aku ambil International Communication karena aku pengen jadi journalist. Dulu career path aku pengen jadi news anchor guys. Sebenarnya puncak karir aku tuh aku ngebayangin aku jadi news anchor punya show sendiri. Tapi ternyata berbeda. Kenapa nanti aku akan ceritain juga. Terus lanjut terus 2015 begitu lulus karena CNN Indonesia pada waktu itu baru buka cabang kayak franchise, baru buka cabang di Indonesia, baru ada CNN Indonesia. Biasanya CNN kan aslinya dari Atlanta ya.
Mereka tuh kalau nggak salah baru buka di beberapa negara Asia, salah satunya Philippines dan Indonesia. Aku langsung pulang dan langsung apply ke sana. Sebenarnya aku nggak apply ke CNN Indonesia doang ya. Aku karena emang aku tekadnya udah pengen jadi reporter banget, waktu itu aku apply ke 3 stasiun televisi juga, ya 3. Dan keterima semua. Terus aku bingung, tapi balik lagi. Karena background aku mikir kan international communication, kayaknya aku pengen media yang ada internasionalnya gitu, bukan media Indonesia banget gitu kan. Jadi aku pilih CNN. Terus 2,5 tahun, kurang lebih ya 2,5 tahun, aku jadi reporter. Ada beberapa hal sih yang bikin aku memutuskan untuk berhenti jadi reporter, karena selain ada keinginan untuk menjadi content creator yang full, seperti mungkin teman-teman aku yang udah aku lihat gitu, kayak mereka bisa fokus di sana, itu bikin aku iri, karena aku orangnya nggak mau setengah-setengah kalau ngelakuin sesuatu, dan aku ngerasa kayaknya aku punya ruang lebih gitu. Kalau aku jadi content creator, I can do whatever I want, maksudnya in terms of making content ya. Kalau di CNN itu kan namanya company, it's a company, pasti ada interest beberapa pihak, di mana itu kadang bertentangan sama idealisme kita gitu. Kadang kita pengen bikin berita ini, kayak aku udah semangat banget riset, aku pengen ngangkat ini ya, tapi ternyata itu bertolak belakang dengan interest, let's say beberapa stakeholder yang bersangkutan di sana, jadi kayak nggak boleh di-up. Jadi lama-lama aku ngerasa kayak, kok kreativitas aku dan passion aku itu benar-benar dibatasin. Jadi aku memilih untuk jadi full-time content creator pada tahun 2017. Aku quit, dan di sini aku I took a leap of faith, kayak loncat, ini keputusan, salah satu keputusan terbesar aku sih, karena aku benar-benar shift my career, yang tadinya aku pikir aku bakal jadi news anchor gitu, akan jadi journalist seumur hidup, aku kayak berhenti, dan aku jadi freelancer. Ya kan, freelancer nggak sih? Ya, kerja buat diri sendiri, di mana waktu itu galau setengah mati, dan nggak ada confidence-nya sama sekali, nggak ada kepercayaan diri untuk memulai itu, karena banyak faktor. Pertama, dari segi gaji, yang biasanya dapat gaji bulanan, sekarang kayak aku nggak tahu nanti pemasukan aku dari mana. Kedua, aku bukan siapa-siapa, siapa sih aku gitu, siapa sih yang mau nonton konten aku ngerasa kayak gitu dulu. Siapa sih yang mau subscribe ke channel aku? Terus aku dapat kerjaan nanti dari mana gitu. Ya, dan banyak pertimbangan lain yang bikin aku galau gitu. Aku nggak pede, bisa dibilang pada waktu itu aku bener-bener nggak pede. Tapi kita nggak akan pernah tahu jawabannya kalau kita nggak nyoba kan. Kayak ya kalau kita di sini aja ngeluh, ya nggak akan bikin ini juga jadi lebih baik gitu. Jadi aku memutuskan untuk nyoba, karena aku orangnya suka explore, dan sekali nyoba, apapun itu resikonya aku harus komit gitu. Aku mikir kayak gitu, ya udah aku nyoba, dan ya akhirnya bertahan sampai sekarang, dan aku tidak menyesali keputusan yang aku ambil gitu, karena justru gara-gara keputusan yang aku ambil waktu itu, ya aku bisa jadi Natashina yang sekarang gitu, dan banyak hal yang bisa aku lakukan dari ketika aku memutuskan untuk jadi full-time content creator. Kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya aku banyak kesempatan yang aku dapet, seperti diundang sama Pak Jokowi, aku ingat banget, ke Korea, ke private meetingnya mereka, sama Super Junior, mereka ada meeting sama Super Junior, aku salah satu YouTuber yang diundang, ada 4 orang dari Indonesia, dan aku salah satunya, dimana lucunya, selama aku jadi reporter, aku nggak pernah dapat kesempatan itu sama sekali. Aku paling cuma pernah interview Yusuf Kala, dari deket. Tapi untuk Pak Jokowi sama sekali aku nggak pernah ketemu gitu. Dan lucunya ya itu, aku bisa ketemu sama Pak Jokowi, bahkan nge-vlog bareng, foto bareng, ngobrol santai ketika aku jadi content creator gitu. Yang sangat amat berbeda dari apa yang aku bayangkan sebelumnya. Jadi di situ aku kayak mulai mikir kayak, ya kadang kita cukup ngejalanin, kita nggak bisa ngatur. Cukup do your best, ya hasilnya pun akan yang terbaik buat kalian gitu. Kalau kalian bener-bener mau usaha ya, mau work on it, mau fokus. Itu sih. Ya, dan banyak kesempatan lainnya yang saya kalau diceritain bakal panjang banget as a content creator ya. Terus aku
bisa dapat kesempatan di 2020 untuk bikin brand aku sendiri. Puji Tuhan, banyak yang suka juga. Dan aku tipe orang yang bersyukur, guys. Aku tuh bukan tipe orang yang, I'd say kayak aku belum pernah punya background as an entrepreneur gitu ya. Nyoba bisnis ini itu, terus aku muluk-muluk gitu. Pokoknya omsetnya harus gini. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku tipe orang yang motivasi aku bukan duit nomor satu gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, itu tulus dari hati aku gitu. Jadi emang aku suka, emang yang aku pengen, emang yang menurut aku bermanfaat buat orang gitu. Jadi bonusnya itu uang itu adalah bonusnya gitu. Puji Tuhan aku bisa kayak gitu juga di bisnis aku sendiri. Sama ya 2021 terakhir salah satu keputusan juga yang awalnya aku nggak yakin aku bisa lakukan, rilis lagu aku sendiri. Dan itu lagunya nggak cuman aku sebagai penyanyi gitu, enggak, tapi aku juga yang bikin lagunya sama Eka Gustiwana. Jadi itu pengalaman banget buat aku. Awalnya nggak pede, bener-bener nol self confidence-nya di situ karena belum pernah gitu kita ngelakuin sesuatu yang kita belum pernah. Dan kita ngeliat penyanyi terus songwriter di bidangnya itu keren-keren banget, terus aku kayak aku suka ngedance tapi aku nggak bisa nyanyi gitu, aku nggak bisa nulis lagu gitu. Tapi ya karena aku commit, aku pengen, dan aku put 1000% on the work gitu, bukan cuma 100% tapi 1000%, ya akhirnya aku bisa gitu. Dan orang-orang suka sama lagunya, orang-orang banyak yang bikin covernya, segala macam. Itu aku kayak rewardnya, ya itu merupakan reward buat aku, dan dari situ self confidence aku naik lagi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa yang bisa disimpulkan dari perjalanan aku, ini beda-beda banget ya hal yang aku lakukan itu. Nggak selalu hal yang sama. Bahkan aku taking risk untuk mencoba sesuatu yang bener-bener 100% baru gitu. Tapi ya aku fokus dan mau usaha di situ. Ketika itu berhasil, itu jadi value buat aku kalau aku bisa. Dan di situ jadi nilai buat untuk apa ya? Nilai plus untuk diri aku sendiri. Gimana cara aku mandang diri aku sendiri. Oh ya, aku bisa. Ternyata kalau aku mau, aku bisa. And that makes me a more and more confident person. Gitu. Jadi ada perjalanan, ada pengalaman, ada journey-nya, ada jatuh bangunnya. Jatuh bangunnya banyak. Tapi bukan berarti ketika kalau udah sampai di posisi kayak aku sekarang, ketika kamu gagal, karena aku udah pernah ngalamin kemarin-kemarin yang ekstrim banget, kayak ya aku gagal, aku nggak punya siapa-siapa. Let's say kayak pas mutusin untuk jadi content creator, itu aku bener-bener sendiri, ngedit sendiri, terus uang pas-pasan banget aku ngerasain, dan aku bohong sama orang tua aku bohong sama papa aku hampir nangis tiap hari karena aku bilang sama papa kalau aku masih ngantor gitu, aku masih jadi reporter, itu aku bohong. Tapi kalau nggak bohong, aku nggak mau berantem gitu guys. Jadi aku harus bohong, dan cara satu-satunya untuk memperbaiki itu ya aku buktiin kalau pilihan aku itu nggak salah gitu. Ya, jadi intinya dalam setiap pengalaman ini, setiap perjalanan aku ini, aku selalu belajar hal baru, dan itu yang bikin aku terbuka gitu pikirannya kalau ya aku bisa selama aku mau berusaha kayak gitu. Mungkin setiap orang ceritanya beda-beda ya, pengalaman-pengalaman beda-beda, tapi seperti yang aku bilang tadi, self confidence nggak datang gitu aja. Karena kalian harus nyoba berbagai macam hal di mana kalian akan dapat ngerasain yang namanya gagal, yang namanya berhasil, dan ketika itu berhasil kalian dapat afirmasi nggak cuma dari diri kalian sendiri tapi dari orang-orang juga. Disitulah kalian punya nilai lebih, di mana kalian akan ngelihat diri kalian berbeda dan akan meng-approve itu, kayak ya lo keren juga ya, lo udah lumayan nih sekarang, kayak gitu loh. Kayak ada afirmasi positif dari diri kamu, di mana itu yang menurut aku paling penting, bukan afirmasi dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri. Dan dari situlah self-confidence itu muncul. Oke, kalau kalian, terakhir ini slide terakhir, panjang banget ya aku ngomong. Kalau misalnya kalian masih bingung, gue kayaknya biasa-biasa aja, jadi gue nggak punya sesuatu yang spesial. Kayak kalian belum mengenali diri kalian segitunya, mungkin kalian bisa start asking this question to yourself. Kalau aku suka ngobrol gitu sama diri aku sendiri,
sebenarnya lo tuh siapa sih? Who are you? Who are you itu bukan kayak, oh iya aku Natia Shina, aku dari Bali, sekarang lagi ngerantau di Jakarta, ini bukan yang kayak gitu ya. Who are you itu sebenarnya kenalin diri kalian lebih dalam, kayak siapa sebenarnya kamu, karakternya tuh seperti apa, kamu pengen dikenal sama orang tuh sebagai apa gitu, apa motivasi kamu untuk hidup dan terus berjuang tuh apa, lebih kenal ke diri kalian sendiri. Terus ini juga penting, what makes you different from everyone else. Ini kalau di dunia marketing, ini unique selling point. Apa yang membuat kamu berbeda dari orang lain. Apalagi sekarang creators ada puluhan ribu, bukan ribuan lagi, kayaknya ada puluhan ribu. Dan mereka keren-keren semua. Aku akuin yang jauh lebih keren dari aku banyak juga. Banyak banget. Tapi di antara ribuan orang yang keren itu, kamu tetap harus bisa memandang diri kamu dan tahu gitu, kayak memandang diri kamu, ya mereka keren tapi kamu beda. Apa yang bikin kamu beda? Gitu. Terus ya lanjut, how is this better or worse? Seperti yang aku bilang tadi, kadang perbedaan kita itu ya bisa digunakan untuk sesuatu yang positif, bukan bisa digunakan untuk sesuatu yang positif ya, mungkin bisa dilihat atau di efeknya itu bisa positif atau bisa efeknya negatif. Ya, tapi ya that's you gitu. Dan kalian harus benar-benar pahamin itu. Kalau di diri aku, let's say sebagai contoh, aku tuh orangnya perfeksionis banget. Parah perfeksionisnya. Dalam setiap apapun yang aku lakukan itu benar-benar kayak aku harus ada di situ, aku harus ngelihat sendiri dalam prosesnya, baru aku bisa tenang gitu. So I'm not a really good team player karena aku akan mendominasi di dalamnya gitu. Dari mulai zaman kuliah sih, aku tuh kayak suka, kok gitu doang sih, padahal kan tugas kamu ini, kenapa kamu nggak bisa ini. Aku tuh selalu ekspektasi ke orang kalau orang itu bisa melakukan hal kayak aku gitu. Saking perfeksionisnya aku gitu. Dan ya kalau bisa dilihat, ini jadi unique selling point aku ya, ini yang membuat aku berbeda sama orang lain, karena nggak semua orang punya semangat atau passion yang sama untuk melakukan yang terbaik. Kadang orang cepat males, cepat capek, cepat puas diri, tapi aku enggak gitu. Dan aku, bukannya aku bangga akan hal itu gitu, aku menyadari hal itu, dan aku bisa lihat ini dari sisi positifnya, mungkin itu yang bikin apapun yang aku lakukan, apapun yang aku kerjakan, itu feedbacknya, puji Tuhan, selalu positif, karena aku, yaitu, pakai 100% hati aku di situ, 1000% bahkan. Dan jeleknya, kalau misalnya dilihat ini sebagai hal yang negatif, maksudnya jeleknya ya, aku jadi gampang overthinking kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres. Aku jadi mungkin terkesan bossy, karena aku kayak nggak percaya sama orang lain dan pengen take control everything. Kayak gitu. Ya, tapi I embrace this, gitu. Dan aku masih berusaha kayak untuk work on my weakness gitu. Kalau misalnya kayak aku perfeksionis ya, aku berusaha kayak lebih chill dan segala macam gitu. Tapi ya aku memanfaatkan itu untuk aku yang sekarang, diri aku yang sekarang gitu, untuk karir aku, untuk kerjaan aku kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian, ini untuk menjawab yang terakhir, what will you do? Kalau misalnya kalian sadar kalian punya sesuatu dan itu berbeda ya. Berbeda tuh bukan berarti kayak harus yang basic banget kayak beda gitu, enggak, even hal-hal kecil yang kalian rasa berbeda dari orang lain, ya itu terserah kalian gimana kalian mau memanfaatkan hal itu gitu. Kalau misalnya mulai dengan menjadi, let's say kamu mau menggunakan itu untuk bikin konten, untuk menjadi creator, boleh banget gitu. Jadi sebenarnya yang pertama itu kenalin diri kita sendiri, apa kekurangan dan kelebihan kita, and how to work on it. Sekarang semua bisa dimanfaatkan sih guys. Gitu. So ya ini aja sih slide-nya. Aku berharap kayak banyak yang nanya, jadi kita bisa diskusi. Karena aku bingung harus cerita dari mana. Dari awal juga kayak pas bikin ini topiknya luas banget. Jadi mending kalian tanya dan aku akan jawab langsung gitu. Okay, the floor is yours now. Oke, teman-teman dipersilahkan tuh langsung bertanya sama Kak Natia.
Boleh. Nah, ini ada Feni dari Citah Pengejar Giveaway. Silahkan, Fen. Oke, perkenalin nama aku sebelumnya Feni dari Universitas Sumatera Utara. Ya, Yes. Kak, aku mau nanya dong. Nah, sekarang tuh kan pengguna Instagram, TikTok itu udah bermiliar-miliar penggunanya. Nah, zaman sekarang juga banyak orang yang berimpi-impi tuh mau jadi influencer, YouTuber, karena they tend to think that is an easy job. Padahal menurut aku itu setiap pekerjaan itu punya tantangan masing-masingnya. Nah, menurut kakak nih sebagai orang yang mulai dari zero, start from zero, dengan impian orang yang ingin jadi influencer itu, apa sih yang bisa membuat seseorang itu sukses jadi influencer? Kayak, I mean, banyak juga influencer yang because of cycle. And if you don't have that cycle, it's a difficult way for you to start it. Jadi, kalau sebagai kakak nih yang mulai dari nol, gimana sih supaya bisa sukses tuh jadi influencer? Sekian, terima kasih. Oke. Sekarang juga definisi sukses itu buat orang juga beda-beda ya. Kayak maksudnya ya apa yang aku lihat kayak nih orang sukses belum tentu dia nganggap dirinya dia sukses gitu. Karena patokan orang beda-beda. Tapi kalau in terms of gimana bisa sukses sebagai creator, punya followers yang banyak, punya influence yang besar di sosmed, di era sekarang ini bukannya nggak mungkin ya, mungkin aja. Cuman karena memang udah banyak, ada seperti yang kamu bilang tadi ribuan creator, mungkin nggak akan segampang dulu ketika masih ada beberapa creator gitu. Orang bisa dengan cepat kayak, iya aku mau follow dia gitu. Tapi sekarang kan banyak banget. Dan interest orang juga jadi berkembang gitu kan. Kalau saran aku, tapi sebelumnya, bukan yang nggak mungkin. Karena banyak juga teman aku yang tahu aku baru mulai. Dan he's getting a good feedback. Mereka dapat feedback yang bagus. Dan mereka semangat gitu terus untuk melakukan itu. Terus ya saran aku kalau memang kalian pengen jadi influencer, kalian harus tahu influencer itu nggak cuma bikin konten doang di sosmed, tapi di balik itu ada banyak kerjaan yang harus mereka lakukan. Seperti yang kamu bilang, kelihatannya it's an easy money, easy job, tapi sebenarnya enggak, tanggung jawabnya besar. Dan your mental state itu jadi taruhannya juga gitu. Karena kalian nggak cuma capek badan, tapi lebih ke mental gitu. Karena kalian setiap hari dapat judgment dan dapat komen, dapat kritikan dari orang. Terus belum lagi, banyak yang bilang kan, biar sehat mental kita jangan lihat sosmed. Kita harus detox dan segala macam. Tapi ketika pekerjaan kalian itu harus dealing sama sosmed setiap hari, itu tuh benar-benar kayak nggak mungkin gitu. Mau detox, tapi aku ada deal sama klien dan aku harus upload ini, terus aku harus story, aku harus ini. Kalian dealing dengan itu setiap hari dan ada satu titik di mana kalian kayak capek banget. Itu yang bikin kalian kayak no wonder kenapa pekerjaan ini tuh bener-bener ya itu kayak apa ya, kayak diremehin, tapi sebenarnya ini melelahkan sekali loh gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi influencer, coba cari tahu dulu apa aja sih yang dilakuin di luar kayak cuman foto-foto atau bikin video. Gimana produksi sebuah video itu juga capek banget, kalian syuting seharian full, belum editingnya, belum sampai konten itu jadi, kalian terlibat langsung dulu di sana gitu. Tapi kalau untuk jadi influencer yang sukses, menurut aku mungkin aja selama kalian konsisten dan tahu unique selling point kalian tuh apa gitu. Konsisten dan belajar dari konten-konten yang udah kalian upload. Let's say kalian upload di TikTok sekarang ada namanya FYP kan. Kalau nggak FYP tuh kayaknya hina banget gitu. Aduh, konten aku nggak viral gitu. Padahal ya untuk mencapai konten-konten yang FYP kita perlu konten-konten batu loncatan dulu gitu. Jadi menurut aku perlu konsistensi dan jangan menilai kayak ya udah 1, 2, 3, 4, 5 nggak berhasil, kalian berhenti. Padahal siapa tahu kalian berhasil di konten yang ke-6. Kayak gitu. Jadi sebenarnya harus dari hati sih. Kalau tujuannya duit, kalian nggak akan bertahan lama karena capek duluan dan ya itu jadinya pamrih gitu loh. Gua bikin konten ini biar viral, nggak viral. Duh, kesel banget. Gimana ya? Next males bikin konten. Jadinya kayak gitu. Tapi kalau mau jadi content creator yang baik, menurut aku, content creator yang sukses atau influencer yang sukses itu adalah orang yang benar-benar bisa menginfluence hidup orang untuk jadi lebih baik sih, bisa ngasih manfaat. Ya mulailah dari hati gitu. Pakai hatinya gitu. Pakai apa yang benar-benar pengen kalian share. Apa yang benar-benar pengen kalian kasih ke orang gitu. Itu menurut aku akan lebih long lasting
daripada sekedar kayak wah enak influencer dapat duit, dapat sponsor dan segala macam kayak gitu. Karena credibility-nya juga harus dijaga kan sebagai influencer itu. Menjawab nggak? Sangat menjawab, Kak. Thank you so much for the answer. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi, guys? Silahkan Nisi. Ada nih Kak, satu orang. Oke. Oke, makasih Mbak Dania. Halo Kak Natia, aku Nisi dari Brawijaya. Aku mau tanya, kayak yang kakak bilang tadi, sebagai seorang influencer atau content creator, pasti setiap harinya kakak menerima banyak feedback, terus judgement juga dari orang-orang. Tapi sebagai influencer nih yang membagikan konten ke masyarakat luas, kita pasti nggak bisa menutup diri dari feedback kayak gitu. Tapi di satu sisi itu bisa mempengaruhi mental kita juga. Jadi gimana sih cara kakak memilah feedback itu gitu? Mana yang ingin aku dengarkan, mana yang sebaiknya ya diabaikan aja gitu. Pasti kan nggak mudah kalau misalnya sebagai content creator, ya udah semua aja diabain. Kalau gitu kan mungkin nggak bisa gitu Kak. Jadi cara kakak memilah gitu. Cara aku, oke. Ini pertanyaannya apa ya, maksudnya kayak relate banget sama apa yang sedang kita hadapin. Nggak cuma aku aja, aku rasa kayak banyak content creator yang dealing sama sosmed di luar sana kayak gitu. Dan mereka punya cara sendiri-sendiri ya untuk dealing sama comments, terutama hate comments atau negative feedback. Mungkin ini adalah contoh tepat kenapa aku rasa kita perlu self-confidence di sini. Karena kalau kita punya self-confidence seperti yang aku bilang tadi, kita tahu kita tuh adalah A, kita tahu kita B, kita C, kita D, kita E. Dan ketika orang komen, orang luar terutama ya, lo tuh gini, let's say lo tuh F, lo tuh G, lo tuh H. Karena kita yang udah tahu diri kita luar dalam termasuk kelebihan dan kekurangannya sampai ya kita bisa nerima itu gitu. Ya kita nggak akan mudah kepengaruh sama omongan di luar. Aku sering banget loh, jujur dapat komen kayak, let's say aku suka ngedance ya. Aku dance dari aku kecil. Dan aku suka bikin konten dance. Tiba-tiba, let's say ada beberapa komen yang kayak, lo nggak usah ngedance lagi deh. Lo jelek tau. Kayak gitu. Lo nggak bakat. Kayak gitu, as simple as. Ngomongnya enak banget gitu, ringan. Lo nggak usah ngedance lagi deh, lo nggak bakat. Tapi kalau aku yang nerima komenan itu, aku akan lihat dulu. Instead of kayak, oh my God, aku beneran yang nggak bakat. Aduh, kena mental nih gitu. Enggak. Aku akan lihat komenannya, itu dia siapa. Biasanya yang komen kayak gitu justru mereka yang nggak pernah ngedance atau yang nggak bisa ngedance kan. Aku akan lihat, oh, dia sendiri nggak bisa ngedance. Atau dia sendiri bukan dancer. Ya, aku akan langsung tolak 100% komen itu mentah-mentah. Kayak aku bener-bener kayak mentalin aja gitu. Kecuali oh dia dancer yang komen. Tapi kalaupun dia dancer, dia ngerti, dia pernah bikin video dance untuk publik, menurut aku dia nggak akan komen sekasar itu sih. Nah, kalaupun ada yang ngasih feedback dan dia, pas aku lihat gitu ya, dia dancer juga, ya aku akan tanya, kok kamu bisa bilang kayak gitu, dari segi mana jelek? Dan aku akan jadiin itu feedback. Jadi, pentingnya di sini adalah kayak ngebatasin gitu loh. Kita perlu dengerin feedback, tapi siapa yang ngasih feedback itu penting banget. Siapa yang ngasih judgement itu penting banget menurut aku. Kalau dia bukan siapa-siapa, dan dia kayak mampir atau sekedar lewat, bahkan kadang juga nggak follow, atau ya itu fake account, aku benar-benar udah kayak, I'm not gonna waste my time for you. Benar-benar kayak udah, gitu. Benar-benar kayak udah kasih tembok gitu loh, kayak ngapain gitu. Mending aku dengerin followers aku yang emang udah tahu aku dari dulu, yang udah support aku dari dulu, yang selalu ada buat aku dari dulu, atau my support system yang ada di sekeliling aku, either itu teman, either itu sahabat, either itu tim kamu, mereka akan lebih jujur gitu. Kalau mau minta feedback, ya kamu bisa minta feedback ke mereka gitu. Jadi emang perlu waktu, nggak gampang. Aku tahu banget, aku banyak banget dapat keluhan dan curhatan kayak aku jadi down setelah dapat komen ini. Padahal mungkin yang komen itu benar-benar kayak niatnya nggak baik gitu, emang cuma iseng aja. Atau mereka pengen bikin orang down, mungkin mereka lagi down, mereka pengen orang lain ngerasain hal yang sama. Jadi akan sangat rugi sih kalau kamu ngedengerin komen-komen semacam itu gitu. Jadi ya itu perlu latihan juga sih. Pasti bisa sih, tapi lama-lama.
Oke. Oke, next nih Kak Natia, ada pertanyaan dari Dinda nih. Oke. Silahkan Dinda. Ini kayaknya cewek-cewek semua ya Kak Natia ya? Iya ya. Girl Mana power. nih cowok-cowoknya? Habis ini cowok ya. Kalau nggak nanya kita yang tunjuk loh. Semangat. Ya, silahkan Din. Oke, Kak, makasih kesempatannya. Aku mau nanya nih, Kak, ini lebih ke tentang self-confidence sih, Kak. Tadi kan Kakak juga, Kak Natia pernah bilang, tadi kayaknya Kakak tuh pernah juga di fase dimana Kakak tuh nggak confident sama sekali kan. Tapi terus bounce back gitu. Nah, waktu proses bounce back-nya itu tuh, Kakak tuh ada apa sih kayak pegangan gitu nggak Kak? Prinsip atau hal-hal tertentu yang Kakak pegang buat kayak bounce back waktu dari fase down itu gitu Kak. Thank you. Oke. Pertanyaannya ini berat-berat ya semua ya. Karena bener-bener relate, jadi kayak oke, aku jadi sambil kayak flashback itu aku ngapain ya ketika aku down. Ketika aku down, apa sih yang jadi motivasi aku untuk bounce back? Pertama, aku akan ingat dulu apa yang udah aku lakukan sampai sejauh ini. Itu sih. Kayak aku akan ingat kayak aku udah sampai di titik ini. Aku udah ngelewatin banyak banget hal-hal yang aku lewatin kemarin. Baik itu pahit, manis, happy, tidak menyenangkan, itu semua udah. Dan aku masih ada di sini gitu. Dan sekarang aku let's say ngelewatin hal yang tidak menyenangkan dan aku down gitu. Ya aku akan lihat gitu. Kemarin rasanya aku pernah ngalamin ini juga. Tapi aku survive dan aku udah sampai di titik ini. Dan bukan yang nggak mungkin dong kalau sekarang aku bisa kayak gitu lagi. Mungkin memang tingkat problematiknya akan berbeda gitu. Aku nggak akan menyamaratakan kayak kemarin kamu 2 hari udah happy lagi dan cuman butuh bentar doang buat bounce back. Nggak kayak gitu. Tapi aku tahu seberapa susahnya ini, walaupun ini kayak udah seminggu aku masih belum bisa kayak bounce back lagi, ya aku akan terima itu. Mungkin belum, tapi pasti akan. Lebih ke aku nggak push diri aku untuk kayak, ayo dong sekarang semangat lagi, ayo langsung kerja lagi, kamu pasti bisa, dan segala macam kayak kamu biasanya. Enggak, tapi lebih kayak, ya mungkin belum kali ya, I know this is hard, kayak ya udah sabar aja, mungkin bentar lagi, mungkin besok, mungkin 2 hari lagi. Terus kayak aku embrace setiap ada progress tuh pasti aku embrace. Kayak kemarin mungkin aku nangis kayak 5 kali sehari. Dan besoknya atau hari ini aku nangis kayak 3 kali. Dan itu tuh menurut aku itu udah progress. Jadi aku nggak akan blaming myself karena aku nangis. Enggak. Kemarin aku lebih parah dari ini, sekarang udah mendingan. Oh berarti besok aku akan lebih happy lagi. Jadi aku selalu ngelihat pengalaman-pengalaman aku sebelumnya untuk aku jadiin motivasi. Kalau oke, this is tough, tapi ini nggak akan berlangsung selamanya. Nggak pernah dari dulu ada yang berlangsung selamanya. Mungkin bisa terjadi selamanya kalau ya kalian stuck di situ, kalau kamu stuck di situ. Tapi ketika kamu udah move on, nanti moving on, ya itu akan jadi bagian dari masa lalu kamu dan selalu seperti itu. Gitu sih. Oke, thank you Kak jawabannya. Iya, oke. Ayo dia nih. Oke. Padahal kita mau nunjuk cowok ya, tadi nggak apa-apa deh habis ini ya. Yang cowok-cowok siap-siap ya, habis ini kita tunjuk langsung. Habis ini kita tanya balik tuh. Ini silakan. Siapa yang ikut webinar ya? Kak, ini nanya sekali lagi nggak apa ya? Pengen tahu, kalau sekarang kan kakak udah punya self confidence gitu ya, tapi mau tanya sih masih ada nggak kakak ada momen-momen berasa insecure gitu? Kalau misalnya ada, itu gimana? Soalnya kalau aku sendiri sebenarnya udah merasa udah cukup confident gitu sama diri sendiri. Cuma kadang masih ada ketemu sesuatu jadi tiba-tiba berasa insecure. Tapi karena aku nggak tahu gimana ngatasinnya, aku kayak cuma ya udah jalanin aja, tunggu bentar selesai sendiri. Tapi kayak gimana supaya jangan dibiarin gitu. Oke, misalnya kasih aku satu contoh dong. Terakhir apa sih yang bikin kamu nggak pede? Yang masih kamu ingat? Misalnya kayak akhir-akhir nih kayak udah pede gitu sama diri sendiri gitu kan. Kayak oh ya kayak seneng gitu sama diri sendiri. Tapi
ke Instagram lihat teman-teman kayak oh ini kok kayak makin cantik gitu, ini kok dia ada ini, jadi kayak merasa kayak confidence yang ada sebelumnya sekarang jadi kayak berkurang gitu. Terus karena aku nggak tahu ngapain, ya dia biarin aja, nanti kayak pelan-pelan udah balik biasa aja. Oke. Berarti seringkali gara-gara sosmed ya, kamu ngeliat dia sosmed ya? Kayak, oke, ngerti. Tapi percayalah, siapa namanya? Ayo dia. Percayalah apa yang kamu lihat di sosmed itu 95% itu palsu. Serius. Kayak orang itu benar-benar kayak mereka melakukan effort terbaik mereka untuk masukin itu di sosmed gitu. Ya biar mereka merasa mereka lagi dalam keadaan yang baik gitu, so that they can feel better about themselves gitu. Orang di sosmed juga jarang kan orang kayak ceritain struggle mereka, ada tapi jarang banget. Orang tuh banyak kan pamer di sosmed. Mereka udah ini, mereka badannya bagus, let's say mereka habis makeup, beli makeup yang mahal dan segala macam, itu semua isinya rata-rata kayak gitu karena mereka pengen membuat pencitraan orang lain yang lihat mereka itu tahu kalau mereka sekarang lagi kayak gitu loh, mereka happy loh, padahal seharusnya happy itu kan bukan untuk ditunjukkan ya. Kalau kita merasa happy ya kita happy gitu. Justru orang-orang yang menurut aku ya yang membuat pencitraan seperti itu sebenarnya mereka tuh nggak pede sama diri mereka, sehingga mereka harus membuat hidup mereka terlihat perfect kayak gitu. Dan tips dari aku itu aja, kalau kamu ngelihat sesuatu yang di sosmed teman kamu kayak happy atau mereka bahagia atau mereka cantik apa segala macam, ingat kalau mereka tuh juga punya momen-momen di mana mereka tidak seperti itu gitu. Dan itu kamu nggak tahu. Sama aja kayak kamu, sama kok kayak aku juga pasti nanti habis ini misalnya kayak mereka ngapain ya, mereka harus struggle lagi, mereka mungkin insecure juga terhadap hal-hal yang sedang mereka hadapin, itu sama aja. Dan saran aku kalau misalnya kamu tipe orang yang suka banding-bandingin diri kamu sama orang lain dan itu membuat kamu nggak pede atau insecure, selalu ingat kalau kamu tuh nggak dalam kompetisi gitu loh sama mereka. Kamu tuh justru kompetisinya sama diri kamu sendiri. Aku udah jadi diri aku yang lebih baik belum ya dari aku yang kemarin. Itu baru kamu bisa bangga ke diri kamu dan kayak, oh ya, I'm a better person. Karena patokannya bukan dari orang lain, tapi dari diri kamu yang sebelumnya, dari diri kamu yang kemarin. Kamu bisa bilang kayak, yes, I'm a better person. Itu yang harusnya kamu kayak bisa banggain gitu. Kalau misalnya masih ngebandingin diri kamu sama orang lain, satu, kamu wasting time. Kedua, energi kamu habis. Karena yaitu energi kita itu setiap harinya sedikit. Aku dikasih tahu ya, energi yang kita punya setiap hari itu sedikit. Kalau kita memanfaatkan itu untuk hal yang salah, udah, we got nothing left untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan gitu. Dan mungkin nanti hanya akan ada penyesalan gitu. Kenapa nggak dari dulu aku ini? Kenapa dari dulu aku nggak? Selalu kayak gitu jadinya. Jadi ya embrace yourself. Kamu pasti punya kelebihan, aku yakin. Seperfect-perfectnya kamu lihat teman kamu, seoke-okenya dia, kamu punya kok satu atau dua hal yang kamu embrace, yang kamu yakin kamu lebih baik dari dia, kamu juga pasti punya gitu. Maksudnya oke, dia boleh cantik, dia boleh ini, tapi aku punya ini kok, so aku nggak kalah. Kita sama. Aku nggak di bawah dia, aku nggak di atas dia gitu. Kita sama. Gitu. Oke, makasih banyak Kak buat jawabannya. Sama-sama, semoga membantu. Oke, sekarang kita tunjuk cowok ya. Tadi udah ada satu Kak yang japri ke aku kan, Natia. Oh iya, wow. Namanya Owen. Nah, ini dia sudah muncul. Ini aku lihat dia dari tadi, dia suka senyum. Yes, Kenalkan Kak, aku Owen dari UGM. Sebelumnya makasih banyak Kak untuk insight tadi. Aku mau nanya nih Kak, jadi kan kita ini di sini hampir semuanya atau bahkan semuanya itu mahasiswa gitu Kak. Terus kita juga punya kesibukan banyak di luar sana, kayak bahkan harus ngejar IP buat besok teladan juga gitu. Terus juga ikut praktikum, lomba, ikut organisasi sana sini. Nah, aku juga tadi sempat dengar bahwa menjadi content creator ini ternyata it demands sacrifice gitu, kayak pengalamannya Kak Natia yang sampai melepaskan pekerjaan gitu. Nah, ada nggak sih Kak tips supaya kami sebagai mahasiswa-mahasiswi ini yang kegiatannya notabene-nya banyak di luar sana itu masih bisa nih Kak jadi seorang content creator, apalagi menjadi seorang content creator itu harus mikirin konten yang sekiranya terbaik gitu kan, nggak jadi harus butuh waktu yang cukup lama mungkin. Nah, jujur aku kadang juga
pengen bikin konten, cuman karena banyaknya kegiatan itu jadinya bawaannya mager gitu Kak. Oke, ngerti. Oke. Sekarang aku jelasin dulu ya. Sebenarnya kalau misalnya udah kayak aku full time content creator itu kan emang aku udah 100% komit di sini. Itu kenapa kayak aku memilih untuk fokus karena biar aku bisa, yaitu tadi aku pengen jadi content creator yang dimana aku nggak cuman bisa ikutan campaign dari klien juga, tapi aku harus bisa bikin konten sesuai yang aku mau. Let's say kayak untuk konten sekarang semakin aku pengen kualitasnya bagus, makin lama waktu preparationnya gitu, hasilnya biar maksimal gitu kan. Nah itu yang butuh waktu gitu. Itu sebagai aku yang di sini udah komit sebagai full time content creator karena emang dunia aku di sini. Tapi kalau dunia kamu, let's say kamu kan masih pelajar dan kamu main priority-nya aku yakin bukan sebagai content creator gitu. Walaupun kamu pengen bikin konten, tapi kamu pengen bikin konten pun ya udah pengen nyoba gimana caranya aku biar bisa jadi content creator juga, tapi prioritas aku tetap as a student, bener nggak? Kayak gitu kan? Dan kalau misalnya kayak gitu, balik lagi ke prioritas masing-masing. Mungkin kamu bisa jadi content creator yang nggak full time. Kamu bisa coba-coba dulu gitu. Dan gimana caranya biar bisa punya waktu? Sekarang banyak banget jenis konten dan interest orang yang aku bilang tadi benar-benar se-segmented itu dan beda-beda gitu. Kalau memang kamu pede dan menurut kamu itu menarik, ya kamu bisa bikin konten dari keseharian kamu. Dari keseharian kamu yang struggling sebagai mahasiswa, dari situ, dari hal-hal terdekat kita, apa yang kamu lakukan dan kamu pelajari, maksudnya kamu lakukan dan kamu bisa ambil dari kegiatan kamu sehari-hari, dan mungkin kamu mikir kayaknya orang-orang belum tahu nih tips ini nih, sesama mahasiswa kayaknya belum tahu nih, kayaknya gue pengen share. Nah dari situ keinginan untuk nge-share atau berbagi informasi itu bisa kamu jadiin modal awal untuk kamu memulai konten kamu. Itu atau kegiatan-kegiatan yang misalnya kayak kamu pernah struggle nih, terus kamu kayak berhasil ngelewatin itu, pasti kan kamu tahu, oh next time aku bakal kayak gini. Nah itu juga bisa jadi modal kayak, ya kenapa nggak gue kontenin ya kemarin gitu. Atau misalnya kamu kayak lagi struggling itu, kamu rekam, terus nanti bisa kamu ceritain. Itu juga bisa jadi konten. Jadi kayak sambil menyelam, tenggelam gitu loh. Nggak sambil menyelam minum air, jadi sambilnya minum air gitu. Jadi sambil kamu menjalankan itu, kamu bisa jadiin itu sebagai konten. Tapi memang yang beda adalah targetnya. Kalau misalnya kayak aku, ini udah jadi full time job aku. Targetnya adalah ya aku bisa berpenghasilan di sini, aku bisa sustain di sini. Tapi kalau kamu kan beda. Nanti kamu bisa sebagai mahasiswa, kamu bisa sukses, lulus dengan baik, dapat beasiswa. Nah di sela-sela itu, semoga konten kamu itu bisa jadi pelajaran buat orang, dan kamu nggak ngarepin keuntungan yang gimana-gimana kan dari situ, kayak gitu. Itu bisa jadi motivasinya beda, ya pasti sacrifice-nya juga beda gitu. Menurut aku sih. Ngejawab nggak? Oke, makasih banyak. Iya, bukan berarti nggak mungkin ya. Kayak aku tahu sesibuk apapun kita gitu, maksudnya kita punya pilihan gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin belum, ya nggak apa-apa. Misalnya let's say kamu sekarang emang mau fokus, tapi kamu kayaknya asik ya dunia content creator, ya coba aja dulu. Mulai dari hal-hal terdekat hal-hal terdekat dari kamu sendiri. Malah mumpung ya Kak ya, belum full time, masih mahasiswa, jadi teman-teman masih bisa coba-coba. Betul ya Kak ya? Nah. Betul, karena kalau belum full time tuh asiknya ya, kita tuh nggak kerja dalam tekanan gitu. Masih asik justru, bikin kontennya tuh masih fun gitu. Sambil ya udah nothing tulus. Kalau misalnya orang udah full time, itu tuh kita punya target sendiri. Misalnya kita udah pernah kayak bikin konten, feedbacknya bagus banget nih. Next konten, feedbacknya nggak sebagus itu kita ngerasa kayak, gue udah nggak disukain lagi ya, kontennya jelek banget, gue udah nggak lucu atau gimana gitu. Kita akan banyak banget hal yang bikin kita jadi overthinking dan bikin itu jadi kayak masalah gitu kan. Tapi mumpung masih kayak si Owen, dan masih kayak teman-teman semua, kalian masih prioritasnya masih lain, masih bukan si dunia content creator itu, maksudnya bukan untuk menjadi content creator yang seutuhnya. Di situ kesempatan kalian nyoba, di situ kalian justru bisa tahu kalian cocok atau enggak ya di dunia content creating ini gitu. Iya, keren banget, kayaknya di sini udah ada benih-benih konten kreator nih Kak. Tapi
Tapi everyone can be a content creator loh sekarang. Ya nggak sih? Semakin real dengan kehidupan sehari-hari, semakin suka orang gitu. Ya pasti kayak, ya kan, seumuran, let's say kayak di TikTok sekarang banyak pelajar gitu, banyak yang umurnya masih kayak SMP, SMA gitu, mereka bakal relate ke konten-konten yang bisa menggambarkan kehidupan mereka. Bener-bener Kak. Terus ada ya, mungkin aku coba nanya juga nih ke Kak Natia. Boleh. Kalau ini nih Kak, kan kemarin-kemarin ini sempat ada konten ya yang isinya adalah 2 jam nggak ngapa-ngapain tuh ya. Nah, dan banyak lagi kan ya teman-teman mahasiswa kan sempat lihat juga dan banyak likes-nya gitu ya. Nah, iya. Mau tanya juga dong mungkin dari Kak Natia menanggapi YouTuber yang semacam itu gitu ya. Itu seperti apa, dan nanti mungkin dari teman-teman silahkan, habis ini ada Samrat Zahra Kak yang bakal tanya. Silakan Kak. Oke. Ada juga tuh yang nggak boleh berkedip. Nah benar. Atau doing nothing yang benar-benar kayak diem aja gitu ya, kameranya nyala terus sampai berhari-hari. Ya makin kesini makin gila sih orang bikin konten. Mungkin menurut mereka itu berbeda, dan menurut mereka bangga karena mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari konten kebanyakan. Dan people buy that. Orang tuh, iya karena unik itu kayak, orang mungkin bosan ya dengan vlog, bosan dengan kayak konten traveling atau sport atau apa, beneran dikasih yang kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Orang penasaran sih. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan sustain? Sampai kapan? Gitu. Ya, for the sake of views and engagement, at that moment, akan berhasil gitu. Aku juga akan penasaran, aku juga akan cari. Ngapain sih mereka? Aku pengen tahu gitu. Aku liatin. Oh, ya udah. Tapi ketika videonya selesai, kita dapat apa? Oh gitu. Ya udah. Dan mereka, si pelaku ini, maksudnya si creatornya ini, setelah video itu, let's say video itu berhasil viral, next mereka pasti akan berpikir keras, apa lagi yang harus gue lakuin biar gue dapet feedback yang sama. Hal aneh apa lagi yang harus gue lakuin? Kalau aku akan capek ya, aku lebih milih jadi diri aku sendiri karena kita ya berkegiatan sewajarnya aja gitu. Dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari gitu. Tapi kalau kayak gitu for the sake of views and engagement or AdSense, next-nya mereka akan putar otak lagi untuk cari hal gila lain. Karena mereka, aku yakin sehari-hari nggak kayak gitu kan gitu. Jadi yang viral, yang cepat viral, yang aneh, apalagi nggak real gitu, bukan nggak original ya, maksudnya nggak deket sama keseharian mereka atau personality mereka kayak gitu, menurut aku nggak akan bertahan lama. Cepat naik, cepat juga hilang kayak gitu. The impact itself ya Kak ya, berarti ya. Yes. Oke, gimana nih Kak? Adalah satu sih yang cewek, apa mau kita pilih yang cowok dulu? Nggak apa-apa, boleh. Iya, oke silakan. Zahra. Kayaknya masih di mute deh. Yes. Iya. Oke, thank you banget kesempatannya, Kak. Halo, Kak Natia. Jadi aku mau tanya, Kak. Oke, aku Asa. Biasa dipanggil Asa aja. Dan aku tuh pengen banget memulai gitu, membuat sesuatu. Yes. Ya, aku pengen banget memulai, tapi ada rasa takut, ada rasa kayak ntar orang-orang lihatnya gimana ya, apalagi dari teman sekitarku gitu. Karena gini, aku tuh bukan orang yang apa ya, ngerti banget di bidang yang pengen aku mulai gitu. Tapi aku pengen, tapi aku takut kayak gitu. Nah, Kak Natia dulu pernah merasakan hal yang seperti itu nggak sih? Terus gimana caranya awalnya memulai yang bener-bener oke, akhirnya aku mantap deh di sini gitu. Terus sih mungkin thank you banget sebelumnya. Oke, Asa. Kalau yang aku lihat dari pertanyaan kamu ingin mulai, tapi kamu takut karena kamu nggak tahu tanggapan orang gimana ya. Ya salah satu caranya biar kamu tahu, ya kamu lakuin, kamu akan tahu. Bukannya apa-apa, kadang ketakutan yang ada di pikiran kita itu lebih lebay dari apa yang akan terjadi sebenarnya, dan itu sering banget aku buktiin. Ya, let's say kayak aku mau webinar gini, aduh gimana ya kalau garing, aduh gimana ya kalau orang nggak suka sama apa yang aku omongin, tapi ternyata orangnya asik-asik gitu. Kayak aku juga seneng gitu, jadi nggak berasa, dan jadi yang tadinya aku pikir aku bakal nervous, ternyata aku bisa ngomong dengan sesantai ini sama kalian gitu. Jadi di situ bisa kita simpulin kalau apa yang kita takutkan itu, yang ada di pikiran kita itu jauh lebih serem daripada apa yang akan terjadi. Dan itu
pada kenyataannya itu menghalangi banyak orang untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mereka menyesal. Gitu. Kalau kamu pengen, aku sih sekarang gini, aku bodo amat sama kata orang. Karena aku cinta diri aku sendiri dan aku cuman satu ada di dunia ini, cuman hidup sekali gitu. Aku bodo amat sama orang lain, mereka punya hidup mereka sendiri, mereka bisa bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri, tapi untuk hidup aku sendiri kan aku yang bertanggung jawab. Kebahagiaan aku itu tanggung jawab aku. Apa yang aku mau lakukan, keberhasilan aku itu nanti tanggung jawab aku gitu. Makanya aku bodo amat sama judgement orang, itu nomor 2. Yang pertama, yang penting aku puas. Aku bisa melakukan apa yang aku mau tanpa ngerasa dibatasin, tanpa ngerasa dijudge, kayak gitu. Walaupun nih in case ya, feedback-nya kurang bagus, itu nggak akan yang bikin menurut aku ya, maksudnya feedback-nya kurang bagus, itu bukan berarti kamu jelek atau nggak akan yang bikin kamu kayak, ya ampun gue sejelek itu. Nggak, bisa jadi juga kamu bakal mikir kayak, oke, next aku coba lagi. Sebenarnya traumanya itu trauma karena takut belum nyobanya, bukan trauma karena nanti misal dapat feedback yang nggak bagus, kamu jadi takut. Enggak. Kebanyakan orang dapat feedback kalaupun kurang bagus karena mereka udah pernah nyoba. Justru mereka penasaran, oke, gue mau coba terus sampai gue dapat feedback yang bagus. Kayak gitu. Itu sih menurut pengalaman aku. Oke, thank you banget, Kak. Thank you banget. Sama-sama. Oke, mungkin ada lagi? Kak Natia mau tunjuk satu cowok mungkin? Oke, kita pilih ya. Ini nggak ada yang mau menyerahkan diri apa sih? Nggak mau yang volunteer. Ini cowok-cowok. Ada berapa sih cowok di sini? Ada. Di sini ada Ogi, ada. Boleh nih, aku Samuel Tambunan deh. Boleh banget. Samuel, halo. Di sini tuh cowok-cowoknya mungkin ganteng-ganteng nih Kak, jadi takut jadi influencer mungkin ya. Waduh. Oh, nggak bisa on mic, oke. Oke, kayak ribut gitu ya. Ogi. Ogi Garuda mengguncang. Iya, halo Kak. Oh ya, halo. Ini nama asli. Nama Oginya asli. Itu Garuda mengguncang nama kelompok. Nama panggung gitu ya. Kalau jadi influencer namanya Garuda mengguncang aja, lucu. Terus? Iya, kenapa Kak? Halo. Balik ditanya kenapa Kak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak gue yang nanya, Gi. Waduh. Sejauh ini nggak ada sih Kak. Cuma nyimak aja dari tadi, dari pertanyaan teman-teman tuh udah cukup relate aja gitu buat kehidupan ini. Ini sebelumnya nggak bisa on cam ya, mohon maaf ini. Lagi mendung cuacanya. Oke. Mungkin yang cewek-cewek nih. Iya. Kalau nggak nanya atau mau sharing, boleh banget. Aku juga bisa belajar dari pengalaman kalian gitu. Bisa banget gitu. Oh ya, salah satu ini tips dari papa aku ya guys. Ini yang masih aku ingat sampai sekarang. Ketika kita akan banyak melakukan maksudnya dalam kehidupan ini kita akan banyak ketemu sama banyak orang. Kita akan nyoba banyak hal baru. Di mana di situ confidence kita tuh kayak ibaratnya terguncang. Kayak kita mau melakukan sesuatu yang baru. Let's say aku misalnya mau jadi host dulu, aku nggak jarang kan jadi host gitu sebelum aku pernah nyoba. Pas ketika pertama kali dipercaya untuk jadi host di Indonesian Television Award di RCTI, aku sumpah deg-degan banget. Karena aku akan ketemu sama selebriti, terus yang terkenal, siapalah aku gitu ya ibaratnya ya. Kita akan banyak menemukan momen seperti itu dalam hidup kita. Ya itu tadi. Karena kita nggak akan stuck di tempat kita sekarang kan. Kita nggak tahu ke depannya kita bakal ngapain aja, kita ketemu siapa. Satu hal yang bisa bikin kita lebih tenang gitu ya, ketika kita menghadapi itu, yang ada di pikiran itu, ingat aja ini, kita itu nggak lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Semua itu punya cerita mereka sendiri yang bikin kita tuh worth it juga gitu. Maksudnya ketika kita ketemu orang yang kita anggap atau kita kagumin atau menurut kita ada di atas kita
kita kan jadi kayak suka deg-degan, aduh kita nih siapa banget gitu kan, insecure dan segala macam itu kita perlu tanamin kalau kita nggak di bawah mereka kok. Jangan pernah menganggap diri kamu itu di atas atau di bawah orang lain, kita sama. Dan ketika kita mikir kayak gitu, itu jauh akan jadi lebih tenang kitanya, kayak jadi lebih kayak oh ya udah kayak I can handle this gitu. Di situ kayak balik lagi, oke, apapun yang terjadi ya aku harus percaya sama diri aku sendiri gitu. Karena aku juga punya pengalaman, punya cerita yang beda sama orang lain gitu. Itu pesan dari papa aku yang sampai sekarang aku bawa terus kemanapun aku pergi gitu. Nah, terima kasih loh Kak remindernya gitu untuk kita semua. Kalau dari peserta nggak ada yang bertanya lagi, aku aja deh kalau gitu ya. Boleh, kita ngobrol aja apa berdua. Bye guys. Iya, kalau aku sih ini Kak penasaran nih, kan Kak Natia nih udah lama banget kan di dunia sosial media gitu lah, yang istilahnya tipis ya bedanya antara dunia privacy gitu ya, private dengan dunia publik nih. Nah, gimana sih cara Kak Natia, atau ada nggak sih strateginya ya sebagai influencer jalan, tapi kesehatan mental, jiwa, raga, dan tetap bisa berhubungan dengan keluarga dengan happy gitu, gimana sih Kak caranya? Itu juga aku lagi belajar sih Dania, jujur dan terus terang, karena aku lagi belajar, karena kita terlalu dekat sama keseharian kita ya, kerjaan kita di sosmed itu kita kadang sampai lupa waktu. Kadang yang harusnya aku libur, tapi aku masih kayak tetap balesin chat, balesin email, karena kita mikir kayak, sorry, gugup aku berisik. Kita juga masih kayak mikir kayak, aduh cuman balas email doang, cuman balas DM doang, cuman story bisa lah. Tapi lama-lama aku ngerasa kok kayak nggak ada personal space-nya sama sekali ya aku gitu. Aku juga butuh waktu loh buat ngelakuin hal yang pengen aku lakuin tanpa ada kamera gitu. Maksudnya tanpa aku harus post, tanpa harus punya ngerasa kewajiban nge-share itu ke followers aku gitu. Aku juga pengen kayak ya kayak orang lainnya gitu, kayak kita pergi kemana HP-nya bisa di mana gitu tanpa harus selalu on gitu kan. Dan itu susah sih. Aku sekarang lagi belajar untuk di atas, aku cuman boleh pegang HP di atas jam 10 pagi. Kalau pagi, malam aku jam 10 malam aku usahain udah nggak pegang HP. Jadi apapun misalnya kayak ada di WhatsApp masih klien masih ngechat atau apa ya, aku akan bilang dari awal jam kerjaku jam segini sampai jam segini, kalau di atas itu nggak akan aku bales. Ini lebih ke ya demi kesehatan mental aku juga gitu, karena kita nggak tahu kan, kita capek yang nggak berasa capek itu yang bahaya. Tiba-tiba mental kita tuh kayak udah bener-bener exhausted, kayak baterai itu udah drain banget. Bahkan ketika iPhone udah kayak abis banget baterainya, dicas dia nggak nyala loh merahnya karena udah abis banget kan. Jangan sampai kita drop dan udah terlambat gitu. Maksud aku bener-bener lagi belajar juga walaupun itu susah, dan aku minta tolong orang-orang di sekitar aku buat ngingetin. Kayak kalau misalnya jam 10 ke atas aku masih pegang HP, mereka yang kayak ya udah tegur aja nggak apa-apa gitu. Karena ya buat aku juga gitu. Keren ya, berarti memang harus ada batasan ya Kak ya, antara kehidupan pribadi dengan jiwa sebagai influencernya gitu. Iya, sama sosmed sama kehidupan nyata itu harus benar-benar bisa dibedain juga. Kayak percuma kamu jadi seseorang yang lovable di sosmed, pencitraan kamu, branding kamu berhasil di sosmed, tapi di kehidupan nyata kamu nggak peduli sama orang lain, apalagi sama keluarga. Itu menurut aku bullshit banget sih. Maksudnya kayak pakai topeng gitu loh jadinya gitu. Justru yang harus kita kedepankan kan hubungan kita di kehidupan nyata ya, sama keluarga, sama sahabat-sahabat kita. Jangan sampai kita asik pencitraan apa, kita nggak punya waktu buat orang-orang terdekat kita yang ada buat kita sampai sekarang gitu. Terus. Ayo, siapa di sini nih yang update status gitu ya, lagi ngapain, tapi untuk ngabarin orang tua ya Kak Natia, lupa lah. Bener banget. Di sini kebetulan kayaknya banyak anak kosan ya, mahasiswa atau scholars nih. Guys, ada satu pertanyaan lagi nggak nih? Aku kasih kesempatan deh buat kalian. Nah, Nisi nih kayaknya. Yang lain ada boleh? Kalau nggak ada, silakan Nisi. Disampaikan langsung ke Kak Natia. Oke, makasih Kak Dania. Ini Kak Natia pernah ada nggak? Mungkin karena tantangannya juga banyak sebagai seorang full-time content creator, pernah nggak di satu titik sampai nyesal gitu,
memilih untuk jadi full time gitu? Kayak aku ada kesempatan lain, kenapa memilih full time gitu? Aku ada kesempatan lain untuk tidak jadi content creator maksudnya. Iya gitu Kak. Jadi karena tantangan yang banyak itu tadi, kayak kurangnya personal space, terus sulitnya menjaga kesehatan mental itu, jadi Kakak sampai di titik mulai menyesal gitu, pernah nggak? Kalau menyesal sih enggak ya. Kalau menyesal enggak, tapi kalau menyadari kalau misalnya aku kurang dewasa, let's say dalam menghadapi hal-hal yang seharusnya aku bisa handle dengan baik, itu aku sadar gitu. Tapi itu justru aku jadiin pelajaran. Makanya aku belajar, let's say dari kasus teman-teman yang mental health-nya udah bener-bener parah, let's say mereka mulai depresi dan segala macam, dari teman-teman content creator, teman-teman YouTuber itu ada banyak. Justru dari situ aku kayak belajar, bukannya malah kayak nyesel, tapi aku belajar kayak apa yang bisa aku ambil gitu dari mereka. Oh mungkin mereka kayak gini dan aku nggak boleh kayak gitu. Kalau nyesel sebenarnya pekerjaan as a content creator itu balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya kalian cocok, kalian tipe orang yang nggak bisa diatur, kalian tipe orang yang kreatif, kalian tipe orang yang kayak berani gitu nyoba hal baru, dan kalian ngerasa lebih hidup gitu dibanding ngelakuin satu pekerjaan aja, ya kalian akan seneng ada di dunia content creating ini gitu. Karena kesempatannya besar, banyak banget yang aku dapat di sini. Aku bisa nyoba banyak hal baru. Tiba-tiba aku ya nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba aku bisa bikin lagu sendiri atau apa. Kedepannya aku bahkan pengen nulis buku juga gitu. Ya ada banyak hal yang bisa aku coba di sini. Terlepas dari konsekuensi negatifnya, aku rasa semua hal pasti punya konsekuensi negatif kan gitu. Dibanding kita nyeselin dan kita jadi overthinking, mungkin dulu gue harusnya jadi apa gitu. Mungkin dulu gue harusnya jadi apa. Aku save energi itu untuk memperbaiki gitu, kayak memperbaiki diri aku. Oke, next berarti aku nggak boleh ini, next berarti aku nggak boleh ini, jangan sampai kayak gini, kayak gitu. Aku masukin ke pikiran aku mindset dan segala macam, kasih asupan-asupan yang bisa bikin aku kayak lebih mikir, lebih positif, dan lebih apa ya, lebih berisi gitu otaknya, nggak menyesali apa yang udah terjadi gitu. Tapi kalau boleh jujur sih, aku nggak nyesal sama sekali, karena aku suka dunia kreatif ini, aku suka banget. Aku bisa jadi 100% lah, aku ngerasa kayak ya 90% Natia Shina banget lah gitu. Tipe orang beda-beda sekali lagi ya. Mungkin ada orang yang nggak cocok sama dunia content creating ini karena terlalu cepat, terlalu spontaneous, terlalu padat, terlalu apa gitu. Tapi kalau aku tipenya mungkin ini yang cocok buat aku gitu. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Intinya kalau kalian suka, jangan takut. Kalau misal kalian nggak tahu kalian cocok apa enggak, coba. Kesimpulannya jangan takut coba sih. Karena tiap orang itu beda. Let's say teman kalian nyoba, orang terdekat kalian nyoba dan gagal, belum tentu kalian juga gagal. Gitu. Let's say teman kalian atau kakak kalian nyoba berhasil, belum tentu kalian akan berhasil. Makanya tiap orang beda. Gimana kalian belajar dari pengalaman kalian sendiri. Pengalaman yang paling pas buat dijadiin pelajaran itu pengalaman kalian sendiri. Kita bisa belajar dari orang lain, tapi nggak akan 100% sama di kita. Not even 90% gitu, akan beda banget gitu. Itu yang perlu kalian terapin. Aku punya cerita aku sendiri gitu. Dan setiap orang berarti punya timingnya masing-masing ya, Natia ya? Betul banget. Ya. Kalau misalnya kalian ngincer fame, popularity, duit, itu motivasi utama kalian, bukan yang nggak boleh, tapi akan jadi lebih berat karena patokan kalian itu duit, kepopuleran, itu bener-bener nggak ada yang tahu siapa yang bisa nentuin gitu. Kalian begitu start bikin video di TikTok, terus kalian jadi terkenal, kalian jadi kaya gitu, nggak ada yang bisa ngejawab itu gitu. Yang ada kalau misalnya kalian pamrih dan langsung patokannya ke sana, mindsetnya duit, oh gue terkenal, gue punya followers banyak endorse segala macam, itu yang bikin kalian nggak lama bertahan di sana gitu. Sambil ini aja prosesnya selalu mikir kayak, oke, di sini gue belajar, kalau ada bonus, ya it's a good thing gitu, gue dapat reward, ini bonusnya kayak gitu. Tapi gue belajar, intinya gue selalu belajar. Ih, keren banget ya. Selama 90 menit ini nggak kerasa loh Kak Natia, ini udah hampir di penghujung acara loh guys. Nggak kerasa ya? Iya.
Iya. Aku juga seneng banget, teman-temannya aktif banget dan pertanyaannya tuh bikin aku kayak gitu. Bener juga ya gitu. Wow, gitu. Yang luar biasa. Jadi emang kalian ikut ini tuh bukan cuma for the sake of your attendance doang, tapi kalian pengen tahu dan pengen belajar, itu sih yang aku suka. Luar biasa. Benar. Thank you guys. Nah, karena sudah di penghujung acara nih Kak Natia, boleh nggak ya 1-2 patah lah ya, nasihat mungkin dari Kak Natia untuk teman-teman Thanatos Scholars nih yang hadir di sini? Di sini aku kan dari tadi ngobrol cerita pengalaman aku sebagai content creator dan pengalaman aku di dunia content creating ya. Tapi aku yakin nggak semua teman-teman di sini pengen jadi content creator, dan it's okay. Kalian kejar apa yang jadi cita-cita dan impian kalian. Dan kalian dalam prosesnya boleh punya role model, tapi kalian selalu percaya sama diri kalian sendiri kalau misalnya kalian bisa lebih baik loh bahkan dari orang itu. Jadi nggak ada mana pekerjaan yang baik, mana yang kurang baik, selama kalian lakuin sepenuh hati dan kalian yang happy, itu sih yang terpenting. Mantap. Terima kasih Kak Natia. Mungkin bisa dinyanyiin sedikit mungkin Kak Natia kan liriknya. Perasaan ini nggak ada di soalnya relate banget gitu sama untuk menyemangati teman-teman Thanatos Scholars. Oh, lirik lagu yang aku bikin ya? Iya, benar. Tadi ada yang japri ini, Kak. Aduh. Sini nyanyi bareng. Ayai. Sebenarnya itu dari ya lagu tentang apa sih? Kayak lagu untuk menyemangati orang gitu. Jadi liriknya aku tulis dari pengalaman sendiri juga gitu. Yang paling relate yang mana sih? Aku tanya dulu ya. Lirik Ayai yang paling relate yang mana sih, guys? Aku tanya asisten aku, di sini ada adik aku juga. Mereka bilang gitu ya. Oh iya, benar. Jadi kan aku tuh cover dance ya. Aku tuh suka cover dance. Kalau kita nge-cover K-pop itu kita bilang cover dance kan, karena kita nge-recreate video dan dance yang udah ada. Karena kadang kita sering bikin cover, terus orang-orang tuh yang ngeremehin, ada aja ya namanya haters ya. Walaupun mereka sendiri nggak bisa ngedance, tapi ada aja, dicari aja gitu. Kekurangan orang. Mereka bilang kayak, bisanya cover doang. Padahal mereka nggak tahu bikin sebuah cover itu capek banget. Pengorbanannya banyak. Ya sama aja kayak bikin sebuah karya gimana sih? Bedanya emang ini sudah punya orang gitu. Maksudnya ini punya orang yang udah dipopulerkan sama idolnya gitu. Jadi makanya ada lirik itu yang di lagu yang aku bilang, mereka bilang kita nggak punya karya, cuma modal cover doang, apa sih susahnya? Aku bilang kayak gitu. Terus selanjutnya, padahal semua pakai usaha, keringat dan juga air mata. Segala bentuk bulian dan cibiran yang ada, anggap saja bagai tong kosong yang nyaring bunyinya. Panjat sosial, banyakin drama, nggak pernah ada di kamus kita, gitu. Itu guys. Jadi itu dari hati. Jangan pernah meremehkan ya karya orang, apapun itu bentuknya. Kita harus kalau bisa saling apresiasi karya orang, biar orang makin semangat. Setuju ya? Setuju ya? Semuanya di sini. Betul. Oke, Kak Natia, terima kasih banyak. Tadi Kak Natia udah banyak banget berbagi sama kita semua di sini. Kiranya Kak Natia juga bisa senantiasa menginspirasi ya teman-teman Thanatos Scholars, bisa ada semangat baru dari dalam diri kalian supaya tetap menjadi yang terbaik menurut versi kalian ya. Jangan lupa teman-teman juga berhak untuk bahagia. Benar ya Kak Natia ya? Betul. Kalian yang tahu diri kalian. Maunya apa yang pengen kalian kejar, jangan bandingin sama orang lain dan jangan pakai pencapaian orang lain sebagai patokan. Betul. Terima kasih banyak Kak Natia. Teman-teman, thank you Dania, thank you semuanya. Sebelum sesi berakhir nih Kak Natia, kita boleh dong ya foto bareng? Enggak. Mungkin virtual background-nya nggak apa-apa, nggak usah dipakai aja. Teman-teman yang bisa open cam, dipersilahkan loh. Kayaknya aku harus ganti warna rambut deh, merepotkan ini warna hijau. Bagus banget tapi Kak, oke.
Teman-teman admin udah siap ya untuk meng-capture dari halaman teman-teman peserta? Siap. Aku mulai dari slide pertama, 1, 2. Oke, slide kedua, 1, 2. Terakhir, karena ini temanya self-confidence, boleh dong gayanya semerdeka mungkin, sepercaya diri mungkin kalian. Gimana ya? Okay. Ayo, jangan malu-malu, teman-teman. Udah, Mas Admin, terima kasih banyak. Yeay. Yeay, terima kasih banyak, Kak Natia. Nanti kalau misalnya teman-teman pada sharing di DM-nya Kak Natia gitu, boleh ya, Kak ya? Boleh banget. Jangan kapok-kapok ya kalau misalnya ada ini kira kesempatan lain. Dengan topik yang lain, undang aku lagi. Aku senang banget bisa sharing kayak gini. Oke, terima kasih Kak Natia. Nah, untuk teman-teman Tanoto Scholars, masterclass parallel session kita di sore hari ini sudah berakhir nih teman-teman. Semoga teman-teman Tanoto Scholars bisa ambil ya manfaat yang positifnya dari sesi ini dan bisa mengaplikasikannya lagi di kehidupan kalian sehari-hari. Entah mungkin nanti dalam project TSA ya, mungkin jadi lebih kreatif dalam mencari konten yang bagus, atau misalnya teman-teman juga mulai aware dengan apa yang mau dikampanyekan di media sosial kalian gitu ya, dipersilahkan. Saya Dania, saya izin untuk undur diri. Sukses ya teman-teman Tanoto Scholars. Dah. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak Natia. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kak Natia, thank you. Sama-sama, Dania, thank you for having me.